Bagi umat Islam, Al-Quran sebagai kitab suci merupakan dasar keyakinan mereka untuk memahami proses penciptaan Nabi Adam dan perannya sebagai khalifah di bumi. Di dalam Al-Quran, kisah penciptaan Nabi Adam bukan hanya diceritakan sekilas. Ada 3 fase besar yang mengisahkan perjalanan awal beliau. Pertama, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Kedua, kisah beliau dan istrinya yang tinggal di surga. Dan ketiga, pelarangan untuk mendekati pohon terlarang, yang akhirnya dilanggar oleh Nabi Adam dan istrinya, menyebabkan mereka terusir dari surga. Kisah-kisah ini memberi kita gambaran mendalam tentang awal mula manusia diciptakan dan diberi tugas yang sangat penting di muka bumi. Dalam tafsir Al-Azhar, karya Hamka, kita dapat melihat pemahaman yang menarik. Hamka menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi dan diangkat sebagai khalifah untuk bumi itu sendiri. Dalam pandangannya, manusia mengemban 3 tanggung jawab besar. Pertama, tanggung jawab pada diri sendiri. Kedua, tanggung jawab pada masyarakat. Dan ketiga, tanggung jawab pada Allah. 2 tugas utama yang harus dijalankan oleh manusia adalah memakmurkan bumi, al-imara, dan menjaga bumi agar tidak rusak. Al-riaya yang mencakup menjaga akhlak dan akidah. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, makna khalifah dalam bahasa menunjukkan 3 hal utama. Pertama, Nabi Adam dan keturunannya bertugas menjadi wakil Allah untuk menjalankan hukumnya di dunia, memimpin umat manusia. Kedua, mereka adalah generasi yang melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Ketiga, mereka diberikan tugas untuk memakmurkan bumi ini. Pandangan Shihab ini sejalan dengan pandangan Al-Shawkani dalam tafsir Fath Al-Qadar, yang menyatakan bahwa tugas kekhalifahan manusia berkaitan dengan kepemimpinan di muka bumi, melanjutkan kepemimpinan generasi sebelumnya, dan menjadi penerus dakwah para nabi, serta pengganti umat yang telah dibinasakan. Meninjau lebih lanjut tafsir Ibnu Katsir tentang proses penciptaan Nabi Adam dan makna khalifah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, pendekatannya yang sangat teliti dalam menafsirkan ayat dengan ayat, serta kemampuannya dalam mengungkap riwayat-riwayat yang relevan. Tafsirnya dikenal luas, terutama di kalangan pesantren, sebagai tafsir yang menggabungkan riwayat dan penafsiran secara mendalam. Dengan menyelami tafsir ini, kita akan bisa lebih memahami tugas mulia yang diberikan kepada Nabi Adam dan umat manusia, serta makna sejati dari khalifah sebagai tugas yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di bumi ini. Terkadang dalam benak kita muncul pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya manusia itu berasal? Apakah kita diciptakan dari tanah ataukah dari air mani? Jika kita merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Quran, jawabannya menjadi lebih jelas. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan langsung dari saripati tanah. Sementara itu, manusia setelah Nabi Adam diciptakan melalui air mani, yang juga mengandung unsur tanah yang sangat penting. Dalam buku sejarah penciptaan Nabi Adam, sering dianggap sebagai awal mula terciptanya manusia pertama di bumi. Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah yang memiliki bentuk sempurna dan lengkap. Namun ada sesuatu yang unik dalam cerita ini. Nabi Adam memiliki tubuh yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada manusia sekarang. Ketinggian tubuh beliau mencapai 60 hasta, atau sekitar 18 meter. Sebuah ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan manusia zaman sekarang. Inilah mengapa ada yang berpendapat bahwa bangunan Ka'bah juga memiliki pintu yang sangat tinggi dan besar. Sepertinya ukuran tubuh Nabi Adam ini menjadi semacam simbol dari kedudukan dan tugas besar yang beliau emban sebagai khalifah di bumi. Namun meskipun secara eksplisit kita mengetahui bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi setelah memakan buah dari pohon terlarang, alasan utama turunnya beliau bukanlah hanya karena pelanggaran itu. Sebagai manusia pertama,
Nabi Adam sebenarnya diciptakan untuk mengelola, memakmurkan, dan merawat bumi dengan baik. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang menegaskan bahwa tugas utama Nabi Adam adalah untuk menggarap bumi. Adam adalah manusia yang terbuat dari unsur tanah. Dan hanya dia yang paling mengetahui bagaimana cara mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Para sufi memandang hubungan antara manusia dan alam dengan cara yang sangat mendalam. Mereka percaya bahwa manusia adalah mikrokosmos, sementara alam semesta adalah makrokosmos. Artinya, antara manusia dan alam ada hubungan yang sangat erat, di mana keduanya saling mewakili dan saling menjelaskan satu sama lain. Manusia dan alam seolah-olah merupakan dua bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Proses penciptaan manusia pertama kali diberitahukan oleh Allah kepada malaikat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini dengan jelas menggambarkan bahwa manusia pertama diciptakan dari bahan yang sangat sederhana. Tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya atau jin yang berasal dari api. Manusia tercipta dengan cara yang sangat terperinci dan penuh makna. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhyiddin, ada sebuah kutipan dari Ali Syariati yang menyebutkan bahwa roh yang ditiupkan Allah kepada Nabi Adam adalah the Spirit of God. Dari ayat-ayat ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, manusia. Pertama, Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah. Kedua, keturunan beliau diciptakan melalui proses yang berasal dari saripati tanah, yaitu air mani. Dan ketiga, setelah penciptaan tersebut, manusia hidup di dunia, mengalami kematian, dan kemudian dibangkitkan di akhirat. Secara historis, manusia sering disebut sebagai Bani Adam, yang mengingatkan kita pada asal-usul kita sebagai keturunan Nabi Adam. Meskipun dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci mengenai waktu dan tempat penciptaan manusia, namun penjelasan tentang manusia sangat jelas dengan penggunaan istilah-istilah seperti Basar, Insat, dan Nas. Semua istilah ini memberikan gambaran tentang keberadaan manusia dalam konteks penciptaan yang sangat agung dan penuh hikmah. Dengan memahami kisah ini, kita bisa lebih mendalam menghargai asal-usul kita dan menyadari betapa pentingnya peran kita sebagai makhluk yang memiliki tugas besar di bumi ini. Dalam surat Al-Sajadah ayat 7-9, Allah dengan jelas menggambarkan bagaimana Dia menciptakan manusia sebaik-baiknya, dimulai dari tanah, lalu dijadikan keturunannya dari air yang hina, dan akhirnya diberi roha serta panca indera yang sempurna. Ketika Allah berbicara mengenai penciptaan Nabi Adam, Dia menggunakan kata tunggal, seperti yang disebutkan dalam surat Sad ayat 71. Namun ketika berbicara mengenai keturunan Adam, Allah menggunakan bentuk jamak menunjukkan perbedaan yang jelas antara penciptaan manusia pertama dan manusia secara umum. Penciptaan Nabi Adam adalah tindakan langsung Allah tanpa keterlibatan pihak lain. Sementara untuk keturunan beliau, prosesnya melibatkan bapak dan ibu, sehingga Allah menggunakan kata jamak. Istilah seperti turab, tinhamain, masnun, dan salsal semuanya mengarah pada satu sumber yang sama, tanah. Tetapi di balik istilah-istilah itu, kita diajarkan bahwa proses penciptaan Nabi Adam merupakan perjalanan yang lebih kompleks, penuh makna, dan dipenuhi dengan berbagai potensi yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi menggambarkan
bahwa Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari berbagai unsur tanah. Inilah yang menjelaskan mengapa anak cucu Adam bisa memiliki perbedaan warna kulit, sifat, dan perilaku. Semua ini dipengaruhi oleh jenis tanah yang dominan dalam diri mereka, yang berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Salah satu pengetahuan pertama yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam adalah kemampuan untuk berbicara, yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-bayan. Berbicara atau berkomunikasi adalah potensi pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Karena dengan kemampuan ini, Adam dapat belajar banyak hal, mulai dari berburu, bercocok tanam, beternak hingga membuat tempat tinggal, dan alat perlindungan diri. Semua ini adalah bagian dari tugasnya sebagai khalifah, yang diamanahkan untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Ini adalah awal dari perjalanan panjang umat manusia, yang dimulai dengan seorang manusia yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, dan diberi potensi luar biasa untuk memimpin dunia ini dengan penuh hikmah. Allah pun meminta Nabi Adam, yang baru saja diciptakannya, untuk menunjukkan kepada para malaikat nama-nama segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Sebagai contoh, ketika Allah bertanya kepada para malaikat, mereka tidak bisa menyebutkan nama benda yang telah Allah perlihatkan kepada mereka. Nabi Adam yang telah diberi ilmu oleh Allah dengan lancar menyebutkan nama-nama benda tersebut, mulai dari nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil hingga burung gagak yang terbang di udara. Saat itu, para malaikat pun menyadari kebesaran Allah yang Maha Mengetahui, dan mereka berkata dengan penuh kerendahan hati, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." Mereka kini memahami bahwa ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam adalah suatu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh sang khalifah di bumi Qatada. Seorang ahli tafsir berpendapat bahwa para malaikat tahu bahwa sebelum penciptaan manusia, bangsa jin pernah mengotori bumi dengan darah dan kehancuran. Mereka telah melihatnya sendiri, dan Allah pun mengutus malaikat untuk menghukum mereka dan mengusir mereka ke tempat-tempat yang jauh. Oleh karena itu, Nabi Adam diciptakan untuk memegang amanah tersebut, untuk membimbing umat manusia yang kelak akan datang, agar mereka bisa hidup dengan baik di bumi ini. Disinilah dalam kisah penciptaan Nabi Adam, kita melihat gambaran tentang bagaimana manusia bukan hanya diciptakan untuk hidup, tetapi juga untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan di bumi ini dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Kisah tentang kemuliaan Nabi Adam semakin jelas dalam ayat yang berbunyi, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Dan itu adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Ini merupakan bentuk penghormatan yang luar biasa dari Allah kepada Adam, ketika Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, meniupkan ruhnya ke dalam dirinya, dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai tanda penghormatan. Keempat kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam: penciptaan dengan tangan Allah, tiupan ruhnya, perintah sujud dari malaikat, dan pengajaran nama-nama segala sesuatu, menegaskan kedudukan tinggi yang dimilikinya di hadapan Allah. Penciptaan Nabi Adam dilakukan pada hari Jumat, setelah Allah menciptakan segala sesuatunya. Sebuah momen yang penuh makna dan simbolisme. Iblis yang pada saat itu masih di antara malaikat, datang menghampiri tubuh Adam yang tergeletak itu. Ia memukul-mukul tubuhnya dengan kakinya.
dan suara dentingan yang dihasilkan dari tubuh Adam seperti suara tembikar yang dipukul, mengisi kesunyian. Ini adalah pertanda bahwa makhluk yang satu ini akan segera diciptakan dengan tujuan yang sangat mulia. Meskipun iblis tidak mengerti betapa besar kehendak Allah. Lalu tibalah saat yang ditunggu-tunggu Allah. Mulai meniupkan sebagian dari rohnya ke dalam tubuh Adam. Tiupan itu dimulai dari bagian kepala Adam. Dan setiap bagian dari tiupan yang mengalir ke tubuh Adam mengubah tanah liat yang keras itu menjadi daging dan darah. Ketika tiupan itu mencapai bagian perutnya, Adam mulai merasakan keajaiban yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat. Dan begitu tiupan itu mencapai bagian bawah tubuhnya, Adam merasakan dorongan kuat untuk bangkit. Namun ia tidak bisa bergerak, karena roh belum sepenuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya saat tiupan itu sampai ke otaknya. Nabi Adam bersin dengan lembut dan mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Dengan lembut suara Allah terdengar menjawab, "Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu." Begitu roh mengalir sampai ke kedua matanya, Adam membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Seakan baru pertama kali merasakan keberadaannya di dunia ini. Namun meskipun tubuhnya telah sepenuhnya hidup, Nabi Adam merasa kesepian. Dia merasakan kekosongan yang mendalam dalam hatinya. Lalu dengan penuh kerendahan hati, ia memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Allah dalam kasih sayangnya mendengar permohonan Adam dan menimpakan rasa kantuk yang lembut padanya. Dalam tidurnya, Allah mengambil salah satu tulang iga sebelah kiri Adam dan menjadikannya sebagai pasangan hidup untuk Adam, Siti Hawa. Ketika Adam terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di sampingnya, kini ada seorang wanita yang cantik dan penuh kedamaian. Itulah Siti Hawa, ciptaan Allah untuk menenangkan hati Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan untuk menjadi pasangan hidup Adam, teman yang selalu ada, yang membuatnya merasa lengkap. Keduanya pun bersama-sama memasuki surga yang Allah siapkan untuk mereka. Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dan makanlah makanan yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Surga itu menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan segala kebaikan. Namun Allah juga memberikan ujian kecil, berupa larangan mendekati pohon tertentu. Ini adalah bagian dari ujian hidup yang akan dihadapi oleh Adam dan Hawa dalam perjalanan mereka di surga. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan menyempurnakan tubuhnya dengan roh, kini tiba saat yang penuh kebahagiaan dan penuh berkah. Pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dalam momen yang penuh kesucian itu, Adam dengan penuh rasa hormat bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apa yang menjadi maharku?" Allah dengan kebijaksanaannya yang sempurna menjawab, "Aku mencegah kalian dari pohon itu, pohon hulwi, maka janganlah kalian mendekatinya, dan itulah maharmu." Lalu Allah melanjutkan, "Bacalah sholawat kepada kekasihku Muhammad." Adam yang masih dalam kebingungannya bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" "Ya Allah," Allah menjawab dengan penuh kasih, "Dia adalah anak cucumu, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu ini." Pernikahan antara Nabi Adam dan Siti Hawa berlangsung dengan penuh berkah pada hari Jumat. Setelah tergelincirnya matahari, sebuah waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam. Seiring dengan pernikahan tersebut, para malaikat dan penghuni surga lainnya menyaksikan dan mengantar keduanya memasuki surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Namun Allah mengingatkan mereka satu hal yang sangat penting, untuk tidak mendekati pohon hulwi.
pohon yang terlarang bagi mereka. Tapi seperti yang sudah ditentukan, dalam takdirnya, godaan datang. Iblis yang sebelumnya telah diusir dari surga bertekad untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Dalam penyamaran sebagai ular, ia mendekati mereka dan membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon yang telah dilarang itu. Dengan rayuan yang halus, Adam dan Hawa pun akhirnya tergoda dan memakan buah huldi tersebut. Para mufasir menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, hari yang penuh berkah dan ujian. Akibat dari perbuatan itu, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai bentuk ujian dan sebagai bagian dari takdirnya. Dalam Al-Quran, kisah ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Ketika diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa terpisah jarak yang sangat jauh. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di daerah Dahna yang terletak di India, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis yang menjadi penyebab kesalahan mereka diturunkan di Dustamisan, sebuah tempat yang terletak beberapa mil dari Basra, Irak di bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa merasa penuh penyesalan. Mereka memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah atas apa yang telah mereka lakukan. Allah dengan kasih sayangnya akhirnya mempertemukan mereka di Bukit Jabal Rahmah, dekat Padang Arafah, sebagai tanda ampunan dan rahmatnya yang besar. Setelah berada di bumi, kehidupan baru dimulai bagi Nabi Adam. Allah memberikan petunjuk dan ilmu untuk bertahan hidup. Adam mulai belajar untuk membuat alat dari besi, dan menggunakan alat tersebut untuk membajak tanah, menanam tanaman, dan mengairinya. Saat panen tiba, ia menuai hasilnya dan memilih biji-biji terbaik untuk digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, Adam membuat adonan roti dan mencicipinya untuk pertama kalinya. Sebuah simbol dari awal mula kehidupan yang baru di bumi. Inilah kisah perjalanan panjang Nabi Adam dan Siti Hawa, yang diawali dengan pernikahan yang penuh berkah, diikuti oleh ujian dan cobaan yang mereka hadapi dengan penuh penyesalan dan taubat, hingga akhirnya mereka mulai membangun kehidupan baru di bumi, yang menjadi tempat tinggal mereka untuk selanjutnya. Penting untuk dicatat, meskipun manusia diberi keunggulan, itu tidak berarti kita bisa merasa lebih tinggi dan merendahkan makhluk lainnya. Ketaatan malaikat kepada Allah mengajarkan kita untuk meneladani sifat mereka, yaitu kepatuhan yang tulus tanpa rasa sombong. Sifat iblis yang membangkang dan sombong adalah sesuatu yang harus kita hindari. Perintah Allah harus diterima dengan penuh kerendahan hati dan tanpa keraguan, dan larangannya harus kita jauhi agar kita bisa menjadi hamba yang taat. Selain itu, kisah Nabi Adam juga memberi kita pelajaran penting tentang memohon ampunan kepada Allah. Ketika Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka tidak ragu untuk memohon ampunan dengan tulus. Mereka sadar akan kesalahan mereka dan segera bertaubat. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa kita pun tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Seperti Nabi Adam, kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa, baik yang kita sengaja lakukan maupun yang tidak kita sadari. Kesadaran bahwa kita tidak sempurna dan selalu membutuhkan ampunannya adalah langkah pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja, usaha untuk mendapatkan ampunan Allah tidaklah sia-sia. Nabi Adam mengajarkan kita tentang sabar dan tekun dalam usaha untuk mendapatkan ridhonya. Seperti pepatah yang sering kita dengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitu pula dengan usaha kita dalam memperbaiki diri dan bertaubat. Allah selalu menerima taubat hamba-Nya yang dengan tulus berusaha memperbaiki diri. Lebih jauh lagi, sebagai anak cucu dari Nabi Adam, kita memiliki tugas untuk melanjutkan perjuangan sebagai khalifah di bumi. Sebagai penerus,
Kita harus mengabdikan diri kepada Allah, menjaga nama baik-Nya, dan melaksanakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab.